Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu bahasa simbol seni lukis bersama dengan Bang Romi, praktisi seni lukis. Nah Bang Romi, sebenarnya kan kalau misalnya kita bahas seni lukis ini banyak ya aliran-alirannya ya, maupun itu romantisisme, ya ada naturalisme, realisme, dadaisme, ekspresionisme, dan masih banyak lagi. Tapi kalau Bang Romi sendiri itu lebih mengarah kemana lukisannya? Ada perbedaan aliran sama gaya dan kecenderungan secara visual ya. Nah, kecenderungan secara visual saya itu dekat kepada surrealistik gitu. Lebih ke arah surrealistik. Ya. Nah mungkin kalau didefinisikan sebenarnya surrealistik itu seperti apa sih Bang lukisannya? Ya, penggambaran secara visual dia tidak seperti umumnya gitu. Jadi misal contoh saya bisa melukis ikan misalnya, kemudian dari mulut ikan yang kebuka itu keluar ikan lagi, kemudian keluar ikan lagi, kemudian keluar ikan lagi, atau lukisan-lukisan seperti karya Salvador Dali itu dia buat gajah itu tinggi sekali dengan kaki yang sangat panjang gitu, kemudian landscape yang luas gitu. Jadi secara visual itu lebih kepada imajiner dan alam mimpi gitu. Tapi kalau kita bahas tema kita ya, simbol seni lukis. Nah sebenarnya simbol seni lukis ini seperti apa Bang? Ya ini menarik ya. Artinya kita berbicara semiotika, ilmu yang berkenaan dengan tanda gitu. Kenapa tema ini kita angkat ya? Karena berbicara semiotika atau tanda makna di dalam seni lukis itu adalah sebuah kekuatan. Nah, sekali lagi saya bilang sebuah kekuatan yang dengan harapan nanti khususnya kita di Bengkulu itu bisa mengambil ini sebagai sebuah pemikiran supaya karya-karya kawan-kawan itu tidak berhenti kepada karya-karya keindahan visual semata, tapi mampu berbicara. Misal kenapa karya Mona Lisa, tahu karya Mona Lisa ya, terkenal seluruh dunia. Siapa sih yang tidak kenal gitu, karya Leonardo da Vinci. Karena karya itu tidak berhenti kepada keindahan visual semata. Kalau secara teknis orang menemukan pada saat itu teknik sfumato atau pemendaran dari objek satu ke objek lain itu pertama kali dikemukakan, dan itu sebuah temuan. Tapi bukan berhenti di situ. Ternyata karya Mona Lisa ini kenapa terus diperbincangkan? Karena ada hal-hal lain yang di sana yang menjadi tanda-tanda untuk diperbincangkan dan didiskusikan. Yeah. Mulai dari kenapa tangan si Mona ini seperti itu. Kemudian kenapa duduknya seperti itu? Kenapa matanya seperti itu? Matanya itu tatapannya kenapa seperti itu? Ini seorang Mona Lisa ataukah seorang Leonardo da Vinci? Artinya karya-karya ini mampu berbicara lebih dari hanya sekedar visual. Kemudian karya seniman yang kita kenal di dalam, ada pelukis maestro kita namanya Raden Saleh gitu. Dia ada karya yang sangat fenomenal ya dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah itu kan kita bisa lihat simbol-simbol atau tanda-tanda ya, tanda atau pemaknaan lain dari yang disampaikan atau gagasan yang disampaikan oleh seorang Raden Saleh kepada spektator atau apresiator, kepada masyarakat, bahwa karya itu salah satunya adalah antitesa terhadap karya pelukis sebelumnya, pelukis Belanda yang mengagungkan sosok De Kok ya, gubernur Belanda. Nah di lukisan Raden Saleh yang dibuat oleh Raden Saleh, dia berontak, dia ingin mengatakan bahwa
Pangeran Diponegoro itu adalah sosok yang luar biasa, bahkan itu yang rendah gitu di mata masyarakat gitu, dan di mata apresiator gitu. Nah itu intinya kita bisa melihat bahwa sebuah karya seni itu bisa menjadi besar karena senimannya menitipkan tanda-tanda atau makna lain dari bukan hanya sekedar visual, keindahan Tapi ada visual. pesan ya. Ada pesan di dalamnya. Ada misteri yang nanti berpotensi untuk didiskusikan secara terus-menerus gitu. Dan banyak karya-karya luar biasa dunia itu kenapa terus menjadi perbincangan dunia, karena senimannya pintar menitipkan tanda-tanda atau makna itu untuk nanti akan menjadi diskusi besar gitu. Berarti lukisan bukan cuma sekedar lukisan ya, tapi Iya, ada pesan yang ada terkandung pesan, dalamnya. baik gitu. itu yang eksplisit maupun yang implisit. Yang tersembunyi itu justru kadang menarik ini. Ada peneliti ini, ada kurator ini yang berbicara banyak hal tentang sebuah karya seni lukis. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam simbol seni lukis ini, seberapa penting sih simbol dalam seni lukis ini? Nah itu tadi. Jadi pertama ya, secara kekaryaan bagi seniman lebih leluasa untuk berbicara tentang suatu hal. Dia mengkritisi, dia mengapresiasi sesuatu, atau dia memaknai sesuatu, itu lebih leluasa dengan menggunakan tanda-tanda. Ya. Misalnya tidak hanya simbol, tapi misalnya alegori atau pemaknaan kesamaan watak gitu. Nah, seperti tadi lukisan saya waktu SMA, yang saya bilang saya tidak tahu ternyata itu dekat kepada surrealistik ya? gitu. Itu impian saya pada saat itu, impian anak-anak muda kata orang Bengkulu kan. Impian alangkah tingginya impian itu bahasa Bengkulu. Karena saya menggambarkan ada sosok laki-laki perkasa pada saat itu, kemudian dia memegang telur gini. Saya pada saat itu punya imajinasi saya akan menggenggam, menguasai dunia. Atau bayangkan waktu itu ya, waktu SMP. Nah artinya kekuatan tanda-tanda itu, baik itu simbol, alegori, kemudian ikon apa segala macam yang dititipkan oleh seniman ke dalam karya-karyanya itu nanti akan membesarkan karya itu sendiri, yang menjadi perbincangan dunia secara terus-menerus kalau dia misalnya sudah tingkat dunia. Dan dampaknya atau impactnya itu luar biasa, termasuk harga karya. Oh iya. Kenapa karya ini harganya triliunan rupiah? Karena diperbincangkan secara terus-menerus dan punya sisi misteri di dalamnya. Berarti memang sebenarnya kalau seni lukis itu ada unsur estetikanya. Nah, estetika di sini kan yang dimaksudkan maknanya berbeda-beda ya, Bang ya. Karena ada nilai jualnya, ada nilai keindahannya, ada pesannya, dan masih banyak lagi gitu. Betul. Gitu. Karena kalau karya berhenti saja kepada keindahan visual atau objek, misal saya melukis cangkir ini gitu, ya sudah menjadi karya still life semata. Tapi bagaimana cangkir ini mampu berbicara tentang sesuatu? Nah ini yang menarik, bisa dengan objek cangkir ini tapi dia berbicara tentang situasi politik kekinian, bisa. Nah pintarnya seniman yang menggunakan alegori ini untuk menjadikan ini berbicara tentang politik kekinian, bisa. Tapi pusing nggak sih waktu gambarnya? Teknisnya senimannya harus berpikir dulu. Artinya senimannya harus cerdas dong. Nah, harus cerdas, kemudian dia harus membaca secara utuh tentang, misalnya kalau politik kekinian dia harus utuh. Kemudian dia membawa simbol atau tanda atau alegori ini seperti apa nih? Nah, untuk memaknai, menyampaikan tema atau ide dia dengan menggunakan cangkir tadi ya. Nah kalau kita lihat ke belakang nih Bang, ini kan salah satu karya Abang yang juga dipajang ya. Sebenarnya ini filosofinya lebih ke arah mana nih Bang? Karena kan ini kalau kita lihat ini kayaknya surrealisme ya tadi Abang ya, tapi ada simbol-simbolnya. Ini maknanya apa nih? Ya, ini karya tahun 2020 yang memenangkan kompetisi seni lukis umum seprovinsi Bengkulu. Pada saat itu tema yang diberikan adalah
modernitas futuristik gitu. Nah, ini saya menggambarkan tanda ada dialog generasi yang itu diwakilkan oleh bunga Rafflesia yang baru pecah gitu ya. Baru, dan itu dalam bahasa saya itu adalah generasi muda. Kemudian ada Rafflesia yang sudah tua dan membatu gitu. Ada Dan sarang burungnya ada di sana sarang ya? burung di dalamnya. Nah, saya melihat sebuah tema itu begini, sebuah keniscayaan ya, terjadi gesekan, kemudian dialog-dialog tentang peradaban, tentang budaya kita ya, bahkan berakhir pada gesekan-gesekan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi kedinamisan itu akan bisa termaknai dengan baik meskipun ada gesekan, kemudian ada dialog seperti apa, karena itu sebuah keniscayaan, yaitu adanya tali mindset kita terhadap budaya kita, bahwa budaya yang ada, modernitas yang ada itu terbangun oleh serpihan kearifan lokal. Budaya yang ada terbangun dari serpihan-serpihan kearifan lokal. Seperti ini juga Bang Romi mencantumkan simbol dari huruf kaganga ya, dari aksara dahulu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari lukisan ini sendiri filosofinya sebenarnya rumit ya Bang ya, tapi harus kita teliti juga nih sebenarnya kan. Oke, Bang Romi kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu bahasa simbol seni lukis. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.